Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Septina, NIM 1811310004, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 5, kelas A. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Psikologi Komunikasi, yaitu dalam materi memori dan berpikir. Yang pertama itu pengertian memori. Memori adalah sistem yang sangat terstruktur yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Lanjut ke memori itu melewati 3 proses. Yang pertama itu perekaman. Perekaman adalah pencatatan informasi yang melalui reseptor indera. Yang kedua itu penyimpanan, yaitu berapa lama informasi itu berada beserta kita. Yang ketiga itu pemanggilan, yaitu mengingat lagi menggunakan informasi yang telah disimpan. Lanjut ke jenis-jenis memori. Ada 4 jenis memori yang harus kita ketahui di sini. Keempat itu sangat penting. Yang pertama itu pengingat, yaitu proses aktif menghasilkan fakta dan informasi secara verbal tanpa petunjuk yang jelas. Yang kedua itu pengenalan, lebih mudah mengenali daripada mengingat kembali. Yang ketiga, belajar lagi, menguasai kembali pelajaran yang sudah diperoleh. Yang keempat, reintegrasi, merekonstruksi masa lalu dari satu petunjuk memori kecil. Contohnya bau, warna, tempat, dan lain-lain. Lanjut ke mekanisme memori. Ada 3 mekanisme memori. Yang pertama itu teori use atau disus teori, yaitu memori hilang atau memudar karena waktu. Memori kita baru kuat jika dilatih secara terus-menerus. Yang kedua itu teori interferensi, yaitu memori merupakan meja lilin atau kanvas. Interferensi terjadi ketika ingatan kedua akan menyebabkan terhapusnya rekaman pertama atau mengaburkannya. Yang lanjut ke teori pengolahan informasi. Dalam teori ini, otak dianalogikan seperti komputer. Jadi, informasi mula-mula disimpan pada gudang indrawi, menuju ke memori jangka pendek, lalu dikoding untuk dimasukkan ke dalam memori jangka panjang. Lanjut ke pengertian berpikir. Berpikir adalah aktivitas mental, aktivitas kognitif yang berwujud mengolah atau memanipulasi informasi dari lingkungan-lingkungan dengan simbol-simbol atau materi-materi yang disimpan dalam ingatannya, khususnya dalam long time memory atau memori jangka panjang. Lanjut ke 2 macam cara berpikir. Yang pertama itu berpikir autistik atau disebut dengan melamun, fantasi, atau menghayal. Dengan berpikir autistik, orang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar-gambar fantastis. Lanjut ke berpikir secara realistik, disebut juga dengan nalar, yaitu menyesuaikan diri dengan dunia nyata, deduktif, induktif, dan evaluatif atau berpikir kritis, memberikan penilaian menurut kriteria tertentu. Lanjut, di sini terdapat beberapa pendapat dari sudut pandang yang berbeda mengenai berpikir ini. Yang pertama itu behaviorisme dan fungsionalisme, yaitu memandang berpikir itu sebagai penguatan antara stimulus dan respon. Yang kedua itu asosiasionisme, yaitu memandang berpikir hanya sebagai asosiasi antara tanggapan atau bayangan satu dengan yang lainnya yang saling mengait-mengaitkan. Yang ketiga itu Anita Taylor, berpikir pada dasarnya adalah proses memahami realita atau menarik kesimpulan. Salah satu sifat dari berpikir adalah goal directed, yaitu sifat dari berpikir tentang suatu untuk memperoleh pemecahan masalah atau mendapatkan sesuatu yang baru. Berpikir juga dapat dipandang sebagai pemrosesan informasi dari stimulus yang ada sampai pemecahan masalah atau goal state.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.